Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan di saat ini atas perkenanan Tuhan mengutus hamba lewat channel YouTube Marturia Umat Bumi Bukit Kasih Kirian Permai bersama tim multimedia akan membaca akan kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai dengan 12, dan kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim di saat ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita minta tuntunan kuasa Tuhan untuk boleh memakai hamba-Mu dan tim multimedia di saat ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tatkala dalam tuntunan kasih penyertaan-Mu, sehingga lewat program multimedia di saat ini, kami diutus ya Tuhan untuk memberitakan Injil firman Tuhan di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Serta kami akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kiranya ya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini bersama tim multimedia untuk menjadi alat berkat di saat ini. Dan Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Inilah kami ya Tuhan bersyukur dan bermohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca Alkitab lewat Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dengan perikop Paulus di hadapan Festus dan naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang merancang pengadangan untuk membunuh dia di tengah jalan. Namun Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi berkata, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem
supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Namun kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku bersalah dan melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Demikian pembacaan Alkitab di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saat ini juga kami akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Tema mingguan, hidup taat menurut hukum. Ketaatan pada perintah Tuhan adalah dasar bagi kita untuk hidup di dalamnya. Kuncinya tergantung pada diri kita. Apakah mau sungguh-sungguh dan rela untuk taat dan menundukkan diri terhadap perintah Tuhan atau tidak? Sebab kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai firman yang hidup telah menerima anugerah keselamatan. Seharusnya hidup dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Seseorang dapat dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji serta patuh dan taat pada firman Tuhan. Hidup taat terhadap hukum berarti hidup dalam kepatuhan kepada aturan yang berlaku dalam kehidupan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu sangat merindukan agar dapat hidup aman, damai, dan sejahtera, jauh dari berbagai persoalan, tantangan, pergumulan hidup, apalagi masalah hukum. Oleh karena itu, selalu mengupayakan sedapat mungkin jauh dari permasalahan hukum. Namun karena perbedaan kepentingan dan kemauan seorang dengan yang lain, sering terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam jemaat dan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tentram, dan tidak aman. Sebab itu, harus diupayakan hidup taat terhadap hukum, walaupun tidak bisa dipungkiri, kadangkala persoalan hukum terjadi di luar kemauan kita. Ada berbagai hal dilakukan oleh pihak lain atau orang ketiga yang membuat kita harus berhadapan dengan hukum. Meskipun apa yang kita lakukan sebenarnya adalah sesuatu yang benar. Tetapi bagi pihak lain itu adalah suatu kesalahan. Apalagi ketika pihak ketiga itu punya kepentingan atau mencari keuntungan. Bisa saja terjadi pemutarbalikan fakta jika hal itu muncul karena dipicu oleh rasa iri, cemburu, ketidakpuasan, merasa tersaingi, dan lain hal. Oleh karena itu, tema minggu ini berbicara tentang hidup taat menurut hukum, yang mengajak kita untuk tetap taat kepada hukum atau aturan yang berlaku dalam kehidupan. Pembahasan teks Alkitab, Kisah Para Rasul ditulis oleh Tabib Lukas sekitar tahun 63 sebelum Masehi yang ditujukan kepada Theophilus. Bagian dari perikop ini menceritakan tentang
Festus pengganti Felix sebagai gubernur Yudea dengan ibu kota Kaisarea. Setelah 3 hari tiba di Kaisarea, Festus menganggap perlu mengunjungi kota Yerusalem yang merupakan kota religius untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pemimpin dari penduduk yang ada di wilayah pemerintahannya. Dugaan para pemimpin Yahudi dengan kunjungan dari sang gubernur, mereka akan memperoleh kesempatan menekan wali negeri yang baru untuk meminta suatu anugerah. Anugerah yang dimaksud adalah agar Festus mengizinkan Paulus diadili di Yerusalem sesuai hukum Yahudi. Namun apa yang mereka minta justru membahayakan kehidupan Paulus, karena mereka meminta supaya Paulus diadili di Yerusalem, sebab mereka sedang merencanakan untuk membunuh dia di tengah jalan. Festus tidak mengabulkan permintaan mereka karena ia tidak melihat suatu alasan yang kuat untuk memenuhi permintaan ini. Karena itu ia memutuskan bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea sebab ia sendiri akan segera kembali ke sana. Festus mengajak orang-orang yang berwenang di antara mereka untuk datang ke Kaisarea dan mengajukan dakwaan kepada Paulus jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih dari 10 hari di Yerusalem. Sesudah ia pulang ke Kaisarea, keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menghadapkan Paulus. Ketika Paulus tiba di situ, mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia, di mana mereka menuduh Paulus mengajar kaum Yahudi untuk menentang hukum Taurat dan bait suci, serta mengadakan kekacauan politik. Ketika Paulus tiba di situ, mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia, di mana mereka menuduh Paulus mengajar kaum Yahudi untuk menentang hukum Taurat dan bait suci, serta mengadakan kekacauan politik. Namun tuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Karena itu Paulus dengan tegas menolak tuduhan dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Festus menjadi bingung sebab sebagai pendatang baru di Palestina, ia belum mengenal betul hukum Yahudi. Namun demi menjaga hubungan yang baik dan hendak mengambil hati serta simpati dari orang Yahudi, maka ia menawarkan kepada Paulus untuk bersedia pergi ke Yerusalem supaya dapat dihakimi di hadapannya tentang perkara ini. Paulus tahu kelemahan Festus yang belum mengerti apa yang direncanakan oleh pimpinan orang Yahudi. Dengan tegas menolak karena ia teringat akan ancaman terhadapnya di Yerusalem dari orang-orang yang bersumpah untuk membunuhnya. Sebab itu ia berkata, "Aku sekarang berdiri di hadapan pengadilan Kaisar dan ingin meminta pertimbangan Kaisar." Karena itu ia tahu sebagai warga negara Roma, maka ia akan diadili dengan adil di hadapan Kaisar. Tetapi di hadapan Festus yang belum berpengalaman, Paulus takut akan pengaruh dari orang Yahudi yang dapat membahayakan dirinya. Paulus menggunakan haknya. Sebagai warga negara Roma, ia tidak dapat diserahkan ke pengadilan Yahudi di Yerusalem, sebab di Yerusalem tidak ada pengadilan Romawi. Jika tidak ada pengadilan Romawi di kota itu, maka warga negara Roma berhak
untuk naik banding kepada kaisar. Dengan demikian, Paulus dapat meloloskan diri dari penghadangan kaum Yahudi dan dapat pergi ke Roma sesuai dengan rencana ilahi untuk memberitakan Injil di Roma. Kata Paulus, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika aku tidak bersalah, tidak ada seorang pun berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Festus mempertimbangkan usul Paulus setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, yaitu sejumlah orang yang menggiring Festus. Mereka memenuhi permintaannya dan Festus dapat melepaskan diri dari kasus yang sulit ini dengan kaum Yahudi. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, banyak orang tahu tentang kebenaran, namun hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran itu sendiri, sehingga sering ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Hal inilah yang dialami oleh Festus. Walaupun ia tahu bahwa Paulus tidak melakukan kesalahan, tetapi ia ragu-ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Sebaliknya Paulus, walaupun sudah 2 tahun di penjara, ia tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hukum. Ia tetap memperjuangkan kebenaran dengan jalan damai, yaitu menggunakan hak politiknya sebagai warga negara melalui upaya naik banding kepada kaisar di Roma. Sebagai gereja yang merupakan persekutuan orang percaya, kita terpanggil untuk menghadirkan kebenaran dan damai sejahtera, bukan hanya di dalam kehidupan persekutuan gereja, tetapi juga di dunia pada umumnya. Peranan gereja dalam berbangsa dan bernegara harus memberi kontribusi positif agar umat tetap taat pada hukum yang berlaku dan menjadi pelopor ketaatan pada hukum. Ketiga, pada masa sekarang ini kita sebagai warga gereja juga, warga negara, sedang dalam suasana pesta demokrasi dalam rangka persiapan pemilihan umum, yaitu berada di masa-masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Ini adalah agenda nasional yang harus disikapi dengan tulus dan taat, tidak terkotak-kotak, saling menghargai pilihan masing-masing, tidak melakukan kampanye hitam, menolak politik uang, dan menggunakan hak pilih dengan baik atau tidak golput. Keempat, sebagai warga gereja, kita dituntut untuk dapat memberikan partisipasi aktif sebagai warga negara untuk mensukseskan agenda nasional, yaitu pemilihan umum. Karena itu, marilah kita menjadi agen kebenaran. Jangan ragu menyampaikan kebenaran sesuai firman Tuhan, seperti yang dinasihatkan oleh Paulus. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan kami sebagai hamba-Mu bersama dengan tim multimedia untuk menyuarakan kebenaran firman lewat pembacaan Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di saat ini. Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, biar kiranya Engkau anugerahkan kami bersama dengan yang mengikuti acara melalui channel YouTube ini. Kiranya ya Tuhan anugerahkan kami sebagai umat yang percaya, warga gereja, warga masyarakat, untuk selalu taat pada hukum. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk agenda nasional yang saat ini dalam masa-masa kampanye untuk mempersiapkan pemilihan. Biar kiranya Engkau anugerahkan bagi kami sebagai warga gereja, warga masyarakat, untuk selalu bermohon kepadamu untuk kami ya Tuhan boleh ada dalam satu komunitas menyuarakan kebenaran lewat tindakan perbuatan kami dimanapun kami diutus. Kiranya ya Tuhan kami boleh mendapat anugerah daripadamu untuk menjadi pelopor-pelopor taat pada hukum yang berlaku dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, spesial ya Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk tim kerja multimedia yang boleh Engkau pakai untuk menyuarakan lewat program yang ada. Tuhan Yesus, biar kiranya anugerahkan mereka satu sukacita untuk dapat melayani Tuhan lewat program ini. Berdoa juga kami bagi yang mengikuti channel YouTube ini di saat ini. Kiranya ya Tuhan dianugerahkan kami supaya kami sebagai warga untuk boleh dituntun oleh kebenaran firman dan kami selalu kedepankan taat hukum yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, banyak yang akan kami pinta. Namun dengan ya Tuhan, keterbatasan, biar kiranya Engkau akan selalu menyertai keadaan apapun dalam persiapan kampanye. Selalu Engkau menganugerahkan tertib, nyaman, damai, dan sejahtera. Bagi kami yang akan memberikan hak pilih sebagai warga negara, kiranya Tuhan Engkau pakai kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu untuk boleh ya Tuhan memilih sesuai dengan tuntunan dan kasih Tuhan untuk menghadirkan wakil-wakil masyarakat atau pemerintah-pemerintah yang Engkau utus nantinya berkenan di hadapan Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara ini telah selesai. Biar kiranya Tuhan senantiasa selalu merangkul kita dan menganugerahkan kita selamat sejahtera hanya kepada Tuhan. Amin.